Oke, welcome back to the channel. Kali ini gue Rafael Torik dari RS Quadrat, ingin membahas detail tentang mode Master League, tentang settingan apa saja yang perlu disiapkan untuk memulai main mode Master League ini, dan tentang fitur-fitur di dalamnya yang mungkin belum kalian ketahui. Oke, sebelum mulai, gue mau kasih sedikit informasi bahwa mode Master League ini adalah mode dimana kita berperan sebagai manajer sebuah klub, dimana kita bisa mengatur tentang financial klub, transfer pemain, dan juga mengupgrade para staff-staff klub kita. Keren banget ya, seru. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar lebih berkembang. Oke, kita mulai aja. Oke, sebelumnya gue di sini menggunakan PES by Bandezu yang dimod oleh Gila Game. Gue download di sana karena menurut gue ini adalah PES yang paling update, yang paling tipe gue banget. Gue suka karena emang ini komentatornya bahasa Inggris, dan juga ada beberapa PES yang udah update dan beberapa transfer pemain yang gue update juga. Mungkin kekurangannya adalah di sini cuma beberapa phase yang masih build, modenya masih build, dan akhirnya nggak sebanyak PES Bandezu yang baru. Oke, kita mulai aja, let's go. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita sudah berada di dalam game. Sebelum kita masuk ke mode Master League, hal yang pertama akan gue lakukan untuk main mode Master League adalah untuk membeli di PES Shop. Nah, ini gue saranin lu sebelum main Master League lu harus beli Master League atau list struktur ini. Fungsinya buat apa? Nanti di dalam mode Master League gue akan bahas. Oke. Ini karena gue udah beli jadi nggak bisa dibeli lagi. Karena gue udah pernah beli jadi nggak bisa beli lagi. Oke, kita masuk ke mode Master League aja langsung. Kita mulai ke new game. Nah, di dalam pilihan awal kita dikasih 3 pilihan. Yang pertama Master League Player, Match Mode Player, sama Create Custom Team. Nah, untuk yang mode Master League pertama ini, Master League Player ini, kalau kita mainin, kita bisa milih klub yang real. Misalkan itu ada pilihan Premier League, kita pilih Arsenal gitu, tapi mode playernya itu dikasih langsung sama Konami, sama si PES-nya itu sendiri. Jadi pemainnya nggak bener-bener real sesuai dengan dunia nyata gitu. Jadi klubnya klub nyata, tapi pemainnya pemain buatan dari si PES itu sendiri. Jadi nggak ada pemain-pemain nyata kayak Aubameyang atau Alexis Sanchez kalau misalkan kita pakai klub yang atas ini, tapi klubnya real. Nah, sedangkan yang match multiplayer ini bener-bener semuanya real, dari segi klubnya, nama timnya, sampai pemainnya pun ini real yang dipakai di save data ini, yang di dunia nyata lah gitu kan. Kalau misalkan yang Master League Player kan itu pemain dummy ya, pemain buatan dari Konami itu sendiri. Nah, kalau misalkan Match Mode Player ini adalah pemain nyata yang bisa kita gunakan, pemain yang benar-benar asli, yang klubnya juga ada gitu ya. Pokoknya gue rekomendasiin, gue saranin lu main yang mode tengah ini, Match Mode Player. Nah, sedangkan Create Custom Team nih, kita lihat ya. Nah, kalau ini dia lebih ke kayak fantasi ya, klubnya klub fantasi, lebih kayak klub hayalan yang kita buat sendiri, dan pemain-pemainnya juga mungkin dari bawaan Konami juga sepertinya. Biasanya gua sih main yang tengah ini, Match Mode Player, karena spawnnya benar-benar real dan enak juga buat dimainin, emang nyata gitu ya. Nah, gua milih mode tengah. Gue pilih Norwich City aja. Kenapa gue pilih Norwich? Karena menurut gue kalau misalkan kita main Master League pakai Chelsea, pakai Liverpool, pakai City, pakai MU itu nggak ada tantangannya sama sekali. Kita bisa beli pemain-pemain yang mahal, kita beli pemain yang kita inginkan, bahkan Messi pun bisa kita datengin dengan
klub-klub besar, karena emang duitnya itu biasanya dikasih budgetnya tuh besar juga dari mode Master League ini. Kenapa gue pakai Norwich? Karena itu tadi tantangan tersendiri. Gue bisa bawa Norwich ke UCL kan keren banget gitu. Pakai pemain seadanya, nanti gue beli pemain di free agent biasanya, dan ya tantangan lah menurut gue. Nah, untuk Master League struktur yang tadi gue beli di PESOP ini fungsinya adalah di sini nih. Nah, kalau lu belum beli Master League struktur di PESOP, lu akan berada di divisi 2 dan gak bisa diotak-atik. Nah, ada divisi 1 sama divisi 2 bisa diotak-atik. Nah, jadi fungsi Master League struktur itu kita bisa langsung loncat dari divisi 2 ke divisi 1. Misal gua mau replace Norwich sama apa nih yang nggak ada nih di sini nih. West Ham, Southampton ada, Brighton, Celtic nih. Celtic kan Eropa. Nah, gua akan bahas ini divisi 2 ini apa, Bang? Nah, divisi 2 ini adalah divisi 2 liga lu. Misal lu main satu musim liga di divisi 1, pasti kan ada yang namanya degradasi ya. Nah, di divisi 2 ini yang dari berapa nih? 12 klub yang bersaing di divisi 2 ini, yang 2 klub teratas dari divisi 2 akan naik ke divisi 1 gitu. Yang divisi 2 akan naik ke divisi 1, dan yang peringkat 19-20 di divisi 1 bakal turun ke divisi 2. Makanya ini bakal kompetitif banget nih kalau misalkan menurut gua. Nah, saran gua kalau emang ada PES yang nyediain divisi 2, misalkan gua main Premier League, ada yang nyediain divisi 2 Skybet Championship itu divisi 2-nya Liga Inggris, itu keren banget sih save datanya. Nah, di sini juga ada nih dari Gila Game beberapa klub. Nah, ini kan kayak Blackburn, Bournemouth, Millwall, Fulham, Forest, Derby County, West Brom logonya ganti ya. Terus Galatasaray udah kepake semua ya. Nah, biasanya gue bakal ngedit sendiri nih, beberapa dari ini bakal gue replace, gue edit sendiri karena biar bener-bener real dari divisi 2 gitu. Basel gue ganti aja kali ya. Gantinya sama apa ya? Oh, salah aja saja gue ganti sama Wenger. Oke. Oh, ini nih Boca Junior nih, ngaco aja pemain Amerika mainnya di Premier League kan nggak lucu. Gue ganti sama Basel aja kali ya, nanti gue edit. Nah, kalau udah kalian klik oke. Nah, di sini kalian di pilihan pertama kalian akan kasih pilihan beberapa pilihan ya, dari beginner, amateur, regular, profesional sampai ke player. Ini adalah difficult dari match itu sendiri, atau biasa kalian main tuh tingkat kesulitan. Nah, biasanya gua bakal pilih itu player karena emang biar gua pakai Norwich tapi gua pengen tantangan yang lebih gitu, makanya gua pilih itu player. Nah, untuk pilihan kedua ini adalah Master League difficult. Kalau yang tadi kan match difficult atau kesulitan pertandingan. Nah, ini adalah Master League dengan tingkat kesulitannya gitu. Kalau misalkan lu pilih very easy, berarti kompetitif di liga lu itu bakalan gampang. Misal lu dapetin poin itu 6, 2 kali menang gitu, tapi yang lain biasanya seri atau kalah gitu, jadi nggak ada kompetitif di antara klub-klub yang lain. Biasanya gue bakal pilih yang very hard, karena apa? Biar kompetitif di liga. Biasanya jarak antar poin dari peringkat 1 ke peringkat 2 atau ke peringkat 3 itu bakal kompetitif banget, bakal saling ngejar lah gitu, jaraknya nggak bakal jauh gitu, makanya gue pilih yang very hard. Oke, recommended ini player development. Jadi
player development itu fungsinya adalah untuk naikin skill pemain kalian setiap musim. Misal gue punya satu pemain di musim pertama skillnya 75. Nah kalau misalkan gue jadi starter terus sampai akhir musim, pemain itu bakal naik skillnya jadi misalkan 80 gitu. Jadi development player ini fungsinya buat naikin skill pemain atau mendevelop pemain itu sendiri. Ya biasanya gue onin sih biar lebih kerasa real ya gitu. Biasanya gue beli pemain muda, gue develop player pemain itu dan gue jual mahal ke klub gede biasa gitu. Nah ini nih transfer market nih yang biasanya kalian bingung, kenapa sih bang gue beli pemain kok susah banget, kenapa sih bang gue negosiasi sama klub lain kok di reject terus. Nah fungsinya ada di sini. Kalau misalkan lu mau gampang negosiasi sama klub lain, lu pilih low nih. Nah kalau lu pilih low, negosiasi gampang dan juga aktivitas transfer market di klub lu, di liga lu, di klub lu juga bakalan sepi. Misalkan kalau misalkan lu pilih low, aktivitas klub untuk membeli pemain lain itu bakalan nggak banyak gitu. Paling dari satu liga ada beberapa yang beli 1-2 pemain. Nah kalau misalkan normal ya normal. Kalau misalkan hack, semakin banyak klub yang bakal aktif di bursa transfer gitu. Selain susah juga negosiasinya, ini juga bakalan rame transfer marketnya nanti. Kita buktiin aja. BTW juga ini ada hubungannya sama squad nanti ya. Biasanya gue bakal pilih high karena emang gue pengen rame aja transfer ya kali. Kan nggak ada rasanya kalau transfer low gitu. Nah ini settingan. Biasa gue pilih pound sterling karena emang gue main di Inggris. Development on. Ini frekuensi high. Nah ini kemarin ada yang nanyain, bang gimana caranya biar Puyol nggak main di klub lagi. Misalkan ada pemain klasik atau pemain jadul yang tiba-tiba ditransfer nih sama Manchester City. Bang kok gue lagi main tiba-tiba ada Gerrard sih bang. Bang tiba-tiba kok Lampard main bang di klub ini bang, gimana tuh caranya biar nggak ada pemain legend ya. Nah ini hidden player atau classic playernya lu offin biar pemain legendnya nggak pada masuk. Nah biar nggak pada ditransfer sama klub-klub besar gitu. Oke neutral player nih 10 menit. Ini gua pilih bola Premier League mana, kagak ada. Adalah di full aja, very hard points. Nah important match only and skin ini biasanya upacara di dalam pertandingan. Biasanya gua onin karena gua pengen selalu setiap pertandingan ada upacaranya. Kalau misalkan only important match only, ini biasanya lu bakal upacara kalau pertandingan penting aja. Contoh final UEFA Champions League atau final FA Cup atau final Liga gitu. Ini bakal upacaranya di sekitaran situ aja. Kalau misalkan lu pengen setiap hari ada upacaranya, lu onin di sini. Nah, bal efek gue nggak terlalu suka karena terlalu bocah menurut gue. Reset biasanya gue onin karena biar nggak ada save load. Kalau udah kalah ya udah kalah aja, nggak bisa di save. Nanti di load lagi biar menang, biar ada realnya rasa gitu. Oke. Nah ini adalah sponsor ya. Sponsor kita dikasih kontrak 4 tahun, dikasih budget dari sponsor nih. Nah ada 3 sponsor. Nah ini ada 3 sponsor yang kerja sama klub kita. Income dari sponsor itu budgetnya bisa kita buat upgrade staff, scouting atau beli pemain. Nanti kita akan, nah ini tim
operating cost adalah gaji dari staff ya. Nah, ini fan club membership adalah pendapatan yang kita dapat dari fan atau income. Biasanya kan kalau klub itu jual baju ya ke fans atau jual jersey lah, itu income-nya bakal masuk ke kita dan bisa buat dibeliin pemain dan atau bayar gaji staff atau pelatih gitu. Oke, udah ngerti sampai sini? Nah, ini yang tadi gue bilang kan, semakin besar market activity value-nya, semakin high activity marketnya, dia bakalan semakin gencar buat beli pemain. Dari klub-klub lain bakal nawarin pemain-pemain yang gak terkenal pun bahkan di transfer gitu. Oke, sampai sini dulu. Besok-besok gua akan lanjut tentang apa aja fitur yang ada di dalam Master League ini, tentang team popularity, fan club membership, tentang apalagi di sini ada development ship, sponsor list tadi kita udah bahas. Nah, ini yang penting operating cost ini. Nah, nanti di next video gue akan bahas ini fungsinya buat apa dan apa yang ngaruhnya ke klub kita nanti. Nah, expected earning ini apa? Nah, nanti gue akan bahas di video selanjutnya.